Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Diulki Prastio bersama saudara-saudara saya, Dasir Hasim, ada Ilham Andika Prasombing, dan juga Timotri Satria Budiono. Di sini kami akan menjelaskan tentang band stop filter for two-way speaker, di mana tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mekatronika yang diampu oleh Bapak Yoga Dharma Setiawan. Nah, yang pertama adalah ada latar belakang. Sistem audio dua arah itu menggunakan dua jenis speaker yang dimana ada dua tweeter dengan frekuensi tinggi dan juga woofer dengan frekuensi rendah. Nah, crossover pasif membagi frekuensi antara keduanya, tetapi ada batasan yang bisa menyebabkan distorsi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, filter bandstop itu digunakan untuk memblokir frekuensi tertentu, mengurangi interferensinya, dan juga memperbaiki kualitas suara agar lebih bagus. Next. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan di sini ada 3. Yang pertama, itu mendesain bandstop filter yang efektif untuk mengurangi frekuensi tertentu yang mengganggu pada two-way speaker menggunakan perangkat lunak truncated. Yang kedua, menganalisis respons frekuensi dari bandstop filter yang dirancang terhadap kualitas suara speaker. Yang ketiga, itu mengimplementasikan dan menguji bandstop filter dalam simulasi bahwa desain tersebut efektif. Next. Nah, ruang lingkupnya yang pertama yaitu penelitian itu hanya mencakup simulasi menggunakan truncated tanpa pengujian fisik. Yang kedua, penggunaan truncated ini membatasi desain pada hanya komponen yang tersedia. Yang ketiga itu filter dirancang hanya untuk rentang frekuensi tertentu sesuai kebutuhan two-way speaker. Selanjutnya akan dijelaskan saudara saya. Baik, untuk selanjutnya adalah bandstop filter. Bandstop filter ini memiliki kemampuan untuk mengatur frekuensi yang terreduksi dengan presisi tinggi. Bagian filter low pass dan high pass dapat digabungkan untuk menghasilkan filter lain yang dikenal sebagai bandstop filter, yang berfungsi untuk memblokir atau melemahkan frekuensi di dalam dua titik frekuensi batas tersebut. Aplikasi termasuk pengurangan noise dalam sistem audio dan pengendalian interferensi dalam komunikasi menjadikannya alat yang sangat fleksibel dalam pengolahan sinyal. Berikut merupakan di bawah kurva respon frekuensi dari bandstop filter. Selanjutnya adalah konfigurasi umum bandstop filter. Konfigurasi umum bandstop filter ini gabungan dari filter high pass dan low pass menunjukkan bahwa respon frekuensinya tidak saling tumpang tindih, berbeda dengan filter bandpass. Ini karena frekuensi awal dan akhir berada di titik yang berbeda. Misalnya, jika kita memiliki filter low pass orde pertama dengan frekuensi batas 200 Hz dan filter high pass orde pertama dengan batas frekuensi sebesar 800 Hz yang terhubung paralel, sinyal input akan diterapkan kedua filter secara bersamaan. Berikut gambaran dari konfigurasi bandstop filter paralel. Next. Selanjutnya adalah karakteristik dan desain bandstop filter. Transformasi karakteristik filter yang ditunjukkan pada gambar di samping dapat dengan mudah dilakukan menggunakan satu rangkaian filter low pass dan high pass yang terpisah, dihubungkan melalui pengikut tegangan non-inverting atau AV sama dengan 1. Output dari kedua filter tersebut kemudian dijumlahkan menggunakan op-amp ketiga yang diatur sebagai penjumlah tegangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rangkaian sirkuit bandstop filter menggunakan op-amp. Penggunaan penguat operasional dalam desain filter bandstop memungkinkan penerapan penguatan tegangan pada rangkaian dasar filter. Dengan menambahkan resistor input dan umpan balik, dua pengikut tegangan non-inverting dapat diubah menjadi penguat non-inverting dengan penguatan AV sama dengan 1 ditambah RF per Rin.
Bentuk dari rangkaian yang akan dibuat dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini. Next. Selanjutnya ada bandstop filter design. Berikut ada desain filter bandstop di mana label RC dasar dengan frekuensi batas bawah 200 Hz dan batas atas 800 Hz. Frekuensi batas atas dan bawah untuk filter bandstop dapat dihitung dengan rumus yang sama seperti pada filter low pass dan high pass. Misalnya jika pada kapasitor kedua bagian filter memiliki nilai 0,1 μF, maka nilai resistor penentu frekuensi RL, RH, dan serta besaran menurun frekuensi dapat dihitung sebagai berikut, di mana FL sama dengan 200 Hz dan C-nya sama dengan 0,1 μF, dan RL sama dengan RL yang dihasilkan sama dengan 7.958 ohm. Sedangkan untuk FH-nya sama dengan 800 Hz dan C-nya sama dengan 0,1 μF, di mana RH-nya dapat didapatkan sebesar 1990 ohm. Dari sini kita dapat menghitung frekuensi pusat geometri, di mana FC sebagai berikut, yaitu FC sama dengan 400 Hz, FBW sama dengan 600 Hz, dan Q-nya sama dengan 0,67. Next. Lanjutnya ada bandstop filter design, di mana setelah menentukan nilai komponen untuk kedua tahap filter, kita dapat menggabungkannya dalam satu rangkaian penambah tegangan guna melengkapi desain filter dengan memilih resistor umpan balik dan resistor input bernilai sama. Misalnya 10 kilo ohm. Rangkaian tersebut memiliki penjumlah pembalik akan menghasilkan penjumlahan dua sinyal input dengan penguatan 0. Rangkaian akhir untuk contoh filter band stop atau band project atau band reject kita dapat lihat pada gambar di samping. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pada di Tinkercad, untuk desainnya adalah sebagai berikut sesuai di gambar, di mana untuk awalnya adalah menggunakan frekuensi 200 seperti yang telah dihitung sebelumnya, di mana pada saat 200 terjadi penurunan besaran suara, kualitas suara pada output low pass, sedangkan pada output high pass tidak terjadi pengaruh. Lalu ada output dari penjumlahan dari op-amp itu sendiri seperti pada di gambar, dan ada juga frekuensi original. Lalu untuk pada saat kondisi 800 Hz pada frekuensi tinggi tersebut terjadi ada penurunan suara pada op-amp di output high pass, sedangkan di low pass tidak terjadi penurunan. Lalu untuk yang terakhir adalah pengujian pada saat 400, di mana pada kondisi 400 tidak terjadi kenaikan atau amplifikasi, sehingga tidak terjadi perubahan. Pada output sum-nya terjadi penurunan, di mana itu dampak dari filter dari low pass dan high pass. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.